Apa kabar pemirsa? Saya Don Bosco Slamun kembali bersama Anda dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekan menghadirkan newsmaker atau pembuat berita. Kali ini, tamu saya kali ini benar-benar pembuat berita dalam pekan ini atau bahkan dalam 2 pekan terakhir. Belakangan tamu saya terlibat dalam, kita kasih tanda kutip, pertengkaran dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Bermula dari kritik Rizal Ramli atas pembetonan jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Priok, konflik berlanjut hingga masalah iklan Pelindo di sejumlah media massa. Anda pasti tidak asing dengan figur yang saya hadirkan dulu pada saat-saat edisi pertama, di minggu-minggu pertama yang karena sekarang ini DBS To The Point sudah memasuki pas usia 1 tahun. Langsung saja saya hadirkan Richard Josh Lino atau RJ Lino. Rel kereta api di Pelabuhan Tanjung Priok inilah yang menyulut perang pernyataan antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II, RJ Lino. Rizal Ramli secara demonstratif membongkar beton yang menghalangi rel kereta api di Tanjung Priok. Menurut Rizal Ramli, rel kereta api tadi bisa digunakan untuk memperlancar pengiriman barang sekaligus bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Rizal merujuk pada sejarah saat jalur kereta api dibangun di Tanjung Priok tahun 1924. Rizal Ramli lalu mempermasalahkan iklan Pelindo II di sejumlah koran nasional terbitan Jakarta. Menurut Rizal, iklan tadi merupakan bentuk pemborosan anggaran sekaligus perlawanan RJ Lino kepadanya. Sebaliknya, RJ Lino menegaskan iklan di media massa sebagai hal biasa. Terlebih ia berkepentingan memberitahu kemajuan proyek Newport Tanjung Priok kepada publik. Pelabuhan New Tanjung Priok merupakan proyek besar di masa RJ Lino. Pelabuhan berada di atas lahan 392 hektar dan ditaksir menelan biaya hingga 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Tahap 1 ditargetkan rampung tahun 2017 nanti. Pelabuhan ini kelak bakal memiliki kapasitas 2 kali lipat pelabuhan Tanjung Priok yang lama. Pak Lino, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Saya tahu Anda sekarang sedang sibuk, lalu kemudian menjadi ramai sekali di pemberitaan baik elektronik, online maupun media mainstream. Jadi ada seperti tanda kutip debat terbuka di media massa dengan Menko Maritim dan Sumber Daya. Apa sebetulnya yang terjadi menurut versi Pak Lino? Gini, pada saat awal tuh saya nggak ingin kasih komen apa-apalah ya. Ya, jadi tapi ada poin-poin di mana saat itu saya pikir saya mesti nyampaikan sesuatu pada masyarakat. Ya. Karena saya nggak ingin masyarakat itu mempersepsikan sesuatu yang diucapkan oleh seorang menteri berkali-kali dan menganggap itu jadi hal yang benar. Ya, makanya saya mempunyai kewajiban untuk meluruskan itu. Sehingga masyarakat bisa tahu mana sih yang benar itu. Itu. Karena apa yang dikatakan oleh Pak Rizal Ramli, kalau kita tidak keliru, ada beberapa kutipan. Misalnya, Lino itu seperti ingin jadi raja kecil di pelabuhan. Kan gitu kira-kira ada juga kan. Kalau Anda menjawab ini gimana? Saya kira saya bukan jadi raja kecil di pelabuhan ya. Jadi orang lihatnya dari perspektif yang lain lah ya. Bahwa saya ngerjakan sesuatu yang besar. Ya, jangan diartikan itu sebagai raja. Ya, saya ngerjakan New Priok project yang size-nya kayak begitu. Saya beresin Priok yang dulu carut marut menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Untuk saya nggak ngerti kalau itu dinamakan raja kecil. Harusnya raja besar kalau dinamakan, bukan raja kecil. Karena ada kesan juga seperti kok tidak mau diatur. Kira-kira begitu, jadi eksklusif begitu. Ini kira-kira media framing yang saya baca. Saya minta komentar Anda juga tentang ini. Di Priok itu, pertama ya, saya sejak masuk ngurusin Priok, I'm not running for the parliament, I'm not running for the governor. Saya nggak butuh popularitas. Ya, my job is beresin pelabuhan. Nah, untuk itu banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak populis. Itu saya dari mulai saya sadar itu. Kalau mau jadi ambil populis, ya kayak dulu itu,
pelabuhan kayak begitu. Ya, sehingga saya sadar betul bahwa tindakan itu tidak populis, pasti Pasti Karena banyak tidak orang nggak suka. populis. Karena kemudian publik sudah melihat dalam sebuah bentuk highlights ketika Menko Maritim dan Sumber Daya ikut rel kereta di Tanjung Priok. Kita boleh lihat ini dan kita minta komentar Anda tentangnya. Ini yang perintahkan Menko agar segera dibangun jalan kereta api. Pelindo yang selama ini menolak harus tahu diri, ini kepentingan nasional. Jauh lebih penting dari sekedar keuntungan yang didapat oleh Pelindo. Datang ke rumah saya, ngancurin beton di tempat saya sendiri nggak diundang. Yang diundang itu justru union yang lapor saya kemana-mana itu yang diundang. Gimana itu Pak? Kalau masuk rel pelabuhan bongkar ini, masuk itu it's just wrong. It's completely wrong. Saya nggak mau bangsa kita diketahui sama orang lain luar negeri. Ya, yang udah berubah gitu loh. Itu ya pakai kacamata yang keker gitu biar jauh ke depan gitu loh. Bukan lihat kaca spion ke belakang. Jadi kelihatannya ada seperti, dan Anda berdua ini sama-sama dari ITB nih. Kalau Anda lihat begitu, ada nggak perkembangan baru dalam pikiran Anda setelah jawab begini, lalu kemudian setelah melihat Menko Maritim dan Sumber Daya melakukan aksi Satu seperti hal ini? yang saya sangat kecewa ya, seorang Menko datang ke tempat saya, bongkar beton di rumah saya, artinya rumah Pelindo 2, yang tuan rumah nggak pernah dikasih tahu dan nggak diundang. Ya, kemudian yang diajak ke situ, lihat yang baju-baju biru di belakang, itu union yang selama ini berlawan dengan saya karena eksekusi City. Menurut saya apa itu hal yang pantas dalam seorang Menko. Oh, gambar itu memperlihatkan yang di belakang yang datang ke situ baju-baju adalah biru union, itu kan union yang justru bertentangan dengan secara kita. Ya. Jadi ya saya bingung untuk lihat itu. Menurut saya hal yang tidak pantas. Dan kalau dibilang mengenai rel ke pelabuhan, ya mesti belajar banyak lah beliau lah. Ya. Kereta api itu bukan kayak 150 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, di mana kereta api itu harus ke dermaga. Zamannya udah berubah. Makanya saya bilang, jangan jadi bangsa kaca spion lah. Lihat masa lalu terus. Dan memang begini, saya dapat penjelasan dari Pak Menteri Perhubungan Jonan. Katanya sebetulnya antara Pelindo dan Depub sudah sepakat 2 hari sebelumnya bahwa ini memang akan dibuka, bukan? Bukan Sudah, dua hari, 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya. Jadi begini, lahan yang kita sepakati itu sebenarnya sejak 2 tahun yang lalu sudah disediakan oleh kita. Setelah saya beresin masalah Mbak Priok, ya, begitu Mbak Priok beres, itu lahan itu tersedia. Masalahnya kan belum dikerjakan sampai sekarang karena ada lahan di lorong ABC yang belum dibebaskan oleh pihak perhubungan, bukan saya loh. Ya, jadi kalau bilang bahwa saya tidak welcome masuk di pelabuhan itu statement yang sangat keliru. Dan saya nggak pernah buat statement seperti begitu. Dan saya tidak pernah berperilaku seperti begitu. Ya. Tidak pernah berperilaku seperti itu, tapi orang menganggap bahwa Anda begitu berani. Bukan, karena begini, ya, semua orang sekarang itu yang saya lihat ya, punya persepsi yang salah. Mereka pikir kalau kereta api masuk pelabuhan, terus ada bilang menyelesaikan dwelling time seperti Pak Rizal bilang itu ya. Nggak ada kaitan itu dwelling time sama railway. Ya. Kemudian orang juga masuk sadar ya, di mana-mana railway itu, ya seperti contoh di Jepang, market share railway di Jepang itu kayak apa? Hanya 3,8% dari angkutan barang di Jepang. Di pelabuhan di Eropa Rotterdam itu hanya 10%. Di Priok itu kalau 3% aja istimewa deh. Saya nggak percaya itu bisa capai. Pak Lino, tapi kan kita bisa bicara tentang bahwa bagaimana kereta bisa langsung masuk ke sana untuk membuat logistik lebih besar diangkut, lalu kemudian lebih cepat karena jalan pikirannya adalah Jakarta menuju Priok itu macet kalau lewat jalan raya biasa kan. Kira-kira begitu kan jalan pikiran. Ini railway yang ke Jakarta ke Tanjung Priok itu mesti lewat Senen, Keramat, Kemayoran, Priok. Pak Don bisa cek deh, ada berapa crossing yang sebidang di melewati tempat-tempat itu, ya, berapa crossing sebidang? Apakah itu nggak menimbulkan kemacetan tambah? Sehingga railway yang ke Priok itu hanya bisa pada malam hari, ya, sehingga kapasitas kalau 200.000 setahun aja udah istimewa. Kalau 200.000, volume saya itu 6,5 juta gitu loh. Jadi what does mean 200.000 untuk saya? Nggak menolong kemacetan. Untuk saya oke, kita sediakan sebagai alternatif masyarakat banyak, tapi harus berpikir cari solusi-solusi yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya kenapa kita muncul dengan bikin kanal Inland Waterway dari Jakarta Tanjung Priok sampai Cikarang lewat Banjir Kanal.
ya sehingga angkutan kereta api, angkutan barang kontainer dari Priok sampai di kawasan industri itu bisa lebih murah. Nah solusinya itu. Artinya banyak jalan lah sebetulnya di luar itu. Ya solusi yang komprehensif dan murah, bukan solusi yang akhirnya cuma market share yang begitu tipis gitu. Setelah kejadian itu, apakah ada hubungan telepon pribadi atau apa gitu dengan Pak Lino? Kita jeda dulu. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali bersama Anda lagi.